Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam aksi nyata kali ini saya akan memaparkan tentang tes awal pembelajaran atau tes diagnostik. Saya Joko Prayoga dari SMP Negeri 2 Semanding, Tuban. Baik, mari kita mulai. Ada pertanyaan yang sangat sederhana dan sering kita dengar istilahnya, yaitu assessment. Apa yang Bapak ketahui tentang assessment? Dan saya sudah yakin Bapak Ibu semua sudah paham betul itu apa itu assessment. Mari kita lihat makna dari assessment. Ya, assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian belajar murid atau siswa. Itu pengertian dari assessment. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan membahas tentang jenis assessment diagnostik. Ya. Saya ulangi, ya. Ada dua jenis assessment diagnostik. Yang pertama kita sebut dengan assessment diagnostik kognitif. Yang kedua kita sebut dengan assessment diagnostik non-kognitif. Apa perbedaan dari dua assessment tersebut? Yang pertama, pada assessment diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnostik atau mengidentifikasi kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Saya ulangi yang perlu digarisbawahi, untuk mengetahui kondisi awal siswa. Sedangkan pada assessment diagnostik non-kognitif bertujuan untuk mengetahui psikologi siswa dan emosi siswa, aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga, kemudian yang penting juga mengetahui gaya belajar siswa, karakter dan juga minat siswa. Oke, itu ya perbedaannya. Mari kita lanjutkan. Sedangkan untuk assessment secara umum kita bagi menjadi 3 yang diterapkan pada kurikulum Merdeka. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu diagnostik test ya. Yang kedua formatif test ini ya. Yang ketiga kita sebut summative test. Apa perbedaannya? Ayo kita kupas satu persatu. Jika kita mengacu pada tes diagnostik, kita akan melaksanakan sebuah tes sebelum pembelajaran atau dimulai. Jadi sebelum kita memulai materi kita terapkan tes diagnostik. Tujuannya itu tadi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran bisa dirancang sesuai kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedua kita sebut formatif. Tes formatif dilaksanakan pada saat Bapak Ibu guru melaksanakan proses belajar mengajar. Di tengah-tengah pembelajaran itu, Bapak Ibu menerapkan formatif yang melibatkan siswa. Apa itu kegiatannya? 1, self assessment, siswa melakukan penilaian diri. Yang kedua, penilaian antar teman. Ya, pada ininya guru benar-benar melibatkan siswa. Siswa merasa dilibatkan dan saya yakin kondisi proses belajar mengajar sangat fun, sangat aktif dan menarik, juga mungkin interesting ya. Yang ketiga ini ya disebut sumatif. Tes sumatif dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Untuk apa? Untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program
program pembelajaran tertentu. Ayo kita tarik kesimpulan. Jadi assessment itu tidak hanya melulu pada hasil nilai, angka-angka, namun harus ada tes awal, ada proses pada saat sisa mengikuti pelajaran, baru yang terakhir ke nilai. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ada pertanyaan seperti ini. Apa pentingnya assessment diagnostik? Ada 3 alasan. Pertama, karena kondisi murid beragam dalam beberapa hal, kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan berbeda. Sehingga guru harus mengenali atau mengidentifikasi perbedaan tersebut. Yang kedua, setelah mengetahui perbedaan, maka guru akan memetakan murid berdasarkan kemampuannya, ya. Maksudnya kemampuan murid, sehingga guru bisa mengajar berdasarkan kemampuan murid. Ya, oke. Yang ketiga, ini sebagai proses untuk memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksikan praktek mengajar yang baik. Di sini Bapak Ibu guru tertantang untuk memilih model pembelajaran atau metode pembelajaran atau teaching methods yang suitable, yang sesuai. Oke, lanjut. Ya, ini yang penting. Banyak dari pertanyaan teman-teman yang menanyakan langkahnya seperti apa kalau kita menerapkan assessment kognitif. Langkah pertama adalah lakukan persiapan. Buat jadwal pelaksanaan assessment, kemudian identifikasi materi assessment berdasarkan materi yang Bapak Ibu akan ajarkan, kira-kira materi esensial apa yang perlu dipahami di siswa. Baru susun pertanyaan atau instrumennya, ya. Kemudian pelaksanaannya yaitu memberikan pertanyaan soal, ya, yang disusun untuk siswa. Yang terakhir, tindak lanjutnya mengolah hasil assessment bagi siswa menjadi 3 kategori berdasarkan kemampuannya. Ada kemungkinan berdasarkan gaya belajar, misalkan ada yang visual, menekankan kemampuan visual itu melihat, ada auditory, kemampuan listeningnya atau mendengarkan, yang terakhir adalah kinestetik, yaitu anak yang aktif. Mungkin perlu model pembelajaran yang diskusi, berpresentasi, sehingga anak-anak nggak akan mengganggu temannya. Ya, oke. Bisa mengekspresikan kemampuannya. Itu, ya. Berikutnya, hasil tes diagnostik untuk apa? Sudah kita paparkan, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Yaitu hasil tes diagnostik akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran, kemudian kontennya, kemudian produk pembelajarnya yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan siswa yang juga berbeda. Baik Bapak Ibu, demikian paparan aksi nyata saya tentang tes diagnostik. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.